warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Vivi Solihati NIM 20101021060 dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi semester 1 kelas 1. Saya akan memaparkan sebuah materi tentang pengantar manajemen dan organisasi untuk memenuhi mata kuliah pengantar manajemen dari Ibu Ratih Pratiwi SPD MSI MM. Definisi manajemen. Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur segala sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Fungsi-fungsi manajemen. Ada berapakah fungsi-fungsi manajemen? Ada 4 fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan. Para manajer memikirkan perencanaan-perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Tentunya perencanaan ini adalah hasil pemikiran yang mendalam dan bukan merupakan suatu firasat tertentu. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Orang-orang sumber daya dan hal lain yang ada dalam suatu perusahaan harus diorganisasikan sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Yang ketiga, actuating atau bertindak. Manajer tidak dapat mencapai tujuan dengan usaha yang dilakukan oleh seorang diri. Akan tetapi, manajer membutuhkan orang lain dalam artian tenaga kerja dalam mencapai tujuan. Tujuan akan tercapai apabila ada pengarahan dari manajer. Pengarahan ini berguna sebagai panduan dasar bagi para tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka pencapaian tugasnya. Yang keempat, controlling atau pengendalian. Suatu usaha membutuhkan pengawasan dari manajer. Pengawasan ini bertujuan untuk membatasi kegiatan atau tindakan yang menyimpang dari tujuan perusahaan. Bila ada satu unsur yang menyimpang, manajer harus membetulkannya. Prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip manajemen adalah dasar dan nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen. Menurut Henry Fayol, seorang industrialis asal Prancis, prinsip-prinsip manajemen terdiri dari 14 prinsip. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian, sehingga pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Setiap karyawan dilengkapi dengan wewenang untuk melakukan pekerjaan dan setiap wewenang melekat atau diikuti pertanggungjawaban. Yang ketiga, disiplin. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka. Yang keempat, kesatuan perintah. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah sehingga pelaksanaan kerja dapat dijalankan dengan baik. Yang kelima, kesatuan pengarahan. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, karyawan perlu diarahkan menuju sasarannya. Untuk yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri. Setiap karyawan harus mengabdikan kepentingan sendiri kepada kepentingan organisasinya. Untuk yang ketujuh, penggajian pegawai. Gaji atau upah bagi karyawan merupakan kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancaran dalam bekerja. Untuk yang kedelapan, pemusatan. Pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Untuk yang kesembilan, hierarki atau tingkatan. Pembagian kerja menimbulkan adanya atasan dan bawahan. Yang ke-10, ketertiban. Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan merupakan syarat utama karena pada dasarnya tidak ada orang yang bisa bekerja dalam keadaan kacau atau tegang. Untuk yang ke-11, keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran merupakan salah
1. Syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk yang ke-12, stabilitas kondisi karyawan. Dalam setiap kegiatan, kestabilan karyawan harus dijaga sebaik-baiknya agar segala pekerjaan berjalan dengan lancar. Untuk yang ke-13, prakarsa. Prakarsa timbul dari dalam diri seseorang yang menggunakan daya pikir. Yang ke-14, semangat kesatuan dan semangat korps. Setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan, yaitu rasa senasib sepenanggungan, sehingga menimbulkan semangat kerjasama yang baik. Sarana manajemen. Sarana manajemen merupakan objek atau subjek yang dibutuhkan dalam proses manajemen agar dapat mencapai tujuan organisasi. Sarana manajemen terdiri dari 6 komponen yang biasa disebut dengan 6M. M yang pertama, man atau manusia. Manusia adalah subjek yang akan membuat sebuah tujuan dan melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk M yang kedua, money atau uang. Uang digunakan untuk berbagai keperluan dalam mencapai tujuan. M yang ketiga, material atau bahan. Material atau bahan merupakan komponen-komponen yang diperlukan dalam kegiatan manajemen. Untuk M yang keempat, machines atau mesin. Dalam kegiatan manajemen, mesin merupakan sarana yang sangat diperlukan. M yang kelima, method atau metode. Metode atau cara kerja adalah jalan atau cara yang dipakai dalam melaksanakan pekerjaan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk M yang keenam, market atau pasar. Market atau pasar merupakan sarana penyaluran hasil manajemen. Proses manajemen. Proses manajemen merupakan proses dijalankannya fungsi-fungsi manajemen. 4 fungsi-fungsi manajemen selalu ada dan melekat pada proses manajemen. Jadi, di dalam proses manajemen memiliki 2 ide penting, yakni yang pertama, 4 fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, bertindak, atau tindakan, dan pengendalian. Yang kedua, pencapaian sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.